Halo semua, selamat datang di Lab ID. Nah, kalian suka penasaran nggak gimana sih cara bikin perusahaan dengan brand yang kuat? Apalagi kalau ternyata nggak selamanya semua itu tentang produk ataupun jasa yang dijual. Nah loh, bukannya produk yang bagus itu bisa bikin konsumen setia dan mau beli ya? Nah, jadi kali ini kita akan simak apa sih kata tiga perintis perusahaan global dan dapetin tiga jurus jitu buat bikin branding yang oke. Untuk semakin memperkaya diskusi dan pembicaraan, kita akan coba lihat nih kira-kira dari sudut pandang seorang inovator dan pengusaha itu apa yang mereka persepsikan tentang brand yang mereka rintis atau apa sih tujuan dibalik munculnya brand yang mereka bangun. Dalam sebuah wawancara, Steve Jobs, ini yang pertama dari Apple, dia pernah bilang bahwa Apple pada dasarnya percaya kalau orang dengan semangat, energi, antusiasme dan passion yang tinggi itu bisa mengubah kondisi dan keadaan dunia menjadi lebih baik. Sehingga kalau mau lakukan pemasaran, tidak selamanya mengangkat aspek produk seperti performa, kecepatan, harga, atau let's say lebih parah gitu ya, membanding-bandingkan dengan kompetitor dalam hal ini Windows, itu tidak selamanya menjadi jalan yang bisa mengangkat brand mereka. Dan ini sangat tercermin ya, sangat bisa dilihat dalam iklan yang pernah mereka buat di tingkat brand, bukan iklan yang spesifik di tingkat produk. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Selanjutnya dari Amazon, itu ada Jeff Bezos. Waktu interview yang bisa dicari sih oleh teman-teman di YouTube, dia sempat bilang bahwa Amazon itu bukan cuman pemain di internet atau secara digital sebuah marketplace gitu. Mereka membanggakan fakta bahwa mereka sangat perhatian dan peduli tentang customer experience atau pengalaman para pelanggan. Dan sebisa mungkin pengalaman pelanggannya ini end to end, tidak hanya bagus di depan, tapi sampai di tingkat delivery, baik secara jasa maupun produk. Jadi, terlepas dari bisnis dan produknya apa, sebenarnya bagi mereka, it's about providing the best customer service. Jadi, kita juga kalau merefleksikan terhadap logo mereka, sedikit banyak bisa paham kenapa kemudian ada tarikan garis dari huruf A ke huruf Z yang bentuknya itu kayak senyum. Karena memang customer experience itu adalah inti dari apa yang mau disampaikan oleh Amazon. Nah, yang terakhir ini ada Larry Page dari Google. Dia dalam sebuah wawancara pernah bilang bahwa esensi dari keberadaan Google itu untuk mengorganisir atau menata informasi yang makin lama, terlebih karena digital, itu semakin tanpa batas, menumpuk dan sangat banyak. Jadi gimana caranya informasi ini bisa memberikan manfaat, itu adalah pemikiran dari Google. Sehingga mereka kemudian bisa melakukan inovasi yang bisa dibilang tanpa batas nih. Dan ini sangat relevan dengan logo Google ataupun makna di balik nama Google, karena artinya adalah secara tidak langsung angka yang tidak ada batasnya dalam sebuah perumusan dan algoritma matematika. Dirangkum dari ketiga
brand yang sudah dibahas itu dari Apple, Amazon, dan Google, sebenarnya kita bisa narik garis antara mana yang produk yang mereka sebut sebagai produk dan juga apa yang para perintis ini bilang sebagai tujuan hidup dan visi dari perusahaan mereka. Nah, kalau kita lihat dari segi produk atau istilahnya what, apa, itu Apple pastinya bergerak di bidang elektronik. Ada komputer, HP, solusi audio, dan lainnya. Tapi sebenarnya di balik keberadaan produk itu, brandnya bermakna tentang passion atau banyak bicara tentang bagaimana mengubah keadaan dunia menjadi lebih baik. Sedangkan Amazon yang secara bisnis itu bergerak di bidang e-commerce dan cloud computing, itu secara produk, tapi secara visi mereka itu ingin memberikan end-to-end customer service yang baik. Kalau bisa excellence gitu ya, pengalaman untuk orang lain. Dan dalam konteks Google, karena dia adalah mesin pencari, terus kita juga kenal bentuknya berupa iklan, kemudian email, itu adalah produknya. Tapi gagasan di balik berdirinya Google adalah accessible dan useful unlimited innovation. Inovasi yang kemudian membawa benefit dan kebaikan untuk orang banyak. Nah, ini adalah garis besar antara mana produk dan juga mana visi atau secara tidak langsung ideologi dari keberadaan brand-brand yang tadi. Kita sudah kurang lebih melihat bahwa para inovator dan para perintis perusahaan ini banyak bicara seputar tujuan, visi, kurang lebih alasan mendasar mereka kenapa brand itu penting untuk ada, kenapa perusahaan mereka itu tidak hanya memberikan produk. Dan ini kalau dikaitkan dengan sebuah konsep pemikiran dari Simon Sinek mengenai The Golden Circle, dia di situ membahas bahwa pemikiran branding itu mirip seperti lapisan bawang yang kalau dibelah dua itu maka dia terdiri dari banyak lapisan, di mana di tengahnya itu yang sumbu dan inti yang bisa membuat lapisan-lapisan berikut itu tumbuh menjadi besar itu adalah why. Atau dalam hal ini tujuan hidupnya. Kenapa sih brand itu harus ada? Semakin bergerak ke lapisan keluar, maka sebuah bisnis itu memiliki yang namanya how atau know-how-nya ya, metode dan cara dia untuk mengembangkan pemikiran itu menjadi sebuah produk. Yang mana produk itu kalau di lapisan terakhir itu adalah what, apa. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa ketiga perintis perusahaan besar global tersebut sebenarnya banyak berbicara tentang why ketimbang what. Dan ini yang membuat kemudian perusahaan mereka juga menjadi kuat karena kompetisi itu menjadi tidak relevan dibahas dari segi persaingan produk. Melainkan gimana caranya visi bisa menghidupkan dan memberikan inovasi-inovasi baru terhadap rangkaian produk yang mereka punya. Karena dorongannya itu adalah why dan tujuan hidupnya. Contohnya, semisal kalau dalam konteks Google, ketika mereka adalah tentang menyusun informasi yang tanpa batas untuk melakukan inovasi tanpa batas, maka secara rangkaian penawaran produknya atau what-nya itu pasti tidak terbatas hanya di semisal email atau semisal di mesin pencari. Kita cukup bisa memastikan bahwa di masa mendatang Google pasti punya terobosan-terobosan baru. Nah, itu pentingnya kenapa gerak sebuah perusahaan itu didorong oleh why dan tidak hanya oleh what-nya. Di sini ada contoh yang lebih sederhana untuk teman-teman bisa lebih memahami lagi kenapa sih pentingnya kita itu mulai dari why, dari tujuan mendasar dan tidak selalu dari sisi produknya, tapi agar lebih seimbang dengan ideologi ataupun pemahaman dan manfaat yang ingin kita kasih kepada orang lain. Jadi nanti ada iklan yang pada dasarnya produknya itu sebenarnya hanya jualan gelang. Gelang loh ini. Jadi bisa dikatakan gelang sebagai produk adalah what-nya. Tapi kemudian yang bikin iklan, campaign, dan dampaknya terhadap orang dan konsumen itu menjadi wah banget, padahal yang dijual itu hanya gelang, karena mereka menyampaikan secara jelas makna dan dorongan why di balik gelang itu ada.
Sedangkan gelang lokai itu pada dasarnya hanya sekilas nampilin produk atau gelangnya. Yang secara tampilan gelangnya itu adalah butiran-butiran yang disusun dan di beberapa butiran itu ada isinya. Satu yang warna hitam itu adalah lumpur dari Laut Mati atau The Dead Sea, yang kalau dari cerita mereka di iklan tersebut, ini mewakilkan sebenarnya titik terendah di bumi. Jadi analoginya seperti titik terendahnya manusia gitu. Sedangkan di satu butir yang warna putih itu adalah air dari Gunung Everest yang jadi simbol titik tertinggi di dunia. Yang juga artinya itu analoginya adalah ketika kita lagi senang, itu kita juga jangan lupa bahwa ada kalanya kita itu akan ada di bawah yang diwakilkan oleh si lumpur dari Dead Sea ini. Artinya pergerakan hidup itu harus sebisa mungkin mencari balance. Ketika kita tinggi, kita nggak lupa diri, tapi ketika kita lagi ada di titik terendah, kita tetap hopeful, tetap penuh dengan harapan. Nah, yang menggerakkan banyak orang untuk merasa sangat relevan dengan gelang lokai ini, bukan karena produknya, bukan karena what, tapi why. Cerita dan visi di balik gelang ini punya makna yang begitu mendalam sehingga mendorong mereka untuk kemudian banyak yang membeli produk gelang ini. Dari banyak contoh tentang jurus jitu para inovator dan perintis perusahaan global maupun contoh produk gelang lokai, kurang lebih intisarinya yang bisa kita ambil bareng-bareng itu branding adalah big why dari sebuah produk, jasa, atau ide. It's the big why, atau visinya, atau tujuannya, atau benefitnya itu apa. Dan the big why itu akan memiliki makna untuk kepentingannya orang lain, bukan untuk keinginan si brandnya itu sendiri. Jadi dia tidak self-centered atau tidak berfokus pada dirinya, tapi dia berusaha memberikan sesuatu untuk orang lain. Iya, sekian pembahasan kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan ikutin terus pembahasan topik branding menarik lainnya di YouTube dan Podcast Lab ID. Karena selanjutnya kita akan bahas tentang bedanya branding sama marketing. Stay tuned!